Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Masjid Baitur Rahman yang sama-sama mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, taufik serta takdir yang baik sehingga kita bisa sama-sama berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah majelis ini mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh keberkahan dan juga penuh ketenangan dan juga penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana biasa, setiap Senin malam kita akan mengkaji salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Shalih Ibn Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yang berjudul Sarhu Khulasati Ta'dhimil Ilmi, yang merupakan penjelasan dari kitab beliau juga yang berjudul Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, ringkasan tentang bagaimana cara mengagungkan ilmu. Kemudian di kitab ini dijelaskan kembali dengan lebih detail tentang apa saja simpul-simpul atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab Khulasah Ta'dhimul Ilmi dengan penjelasan beliau yang diambil dari pemaparan ketika beliau mengisi kajian yang diketik ulang oleh santrinya atau murid-muridnya, kemudian dimurojaahkan kepada gurunya, dan setelah di murojaah dan disetujui barulah dicetak dan sampailah kitab ini pada kita semua dan kita bisa mengkajinya. Mudah-mudahan dengan wasilah tersebut semua pihak yang memberikan ikhtiar, memberikan wasilah sampainya kitab ini menjadi pihak yang Allah Ta'ala berikan kebaikan dan juga pahala yang banyak dari ikhtiar mereka. Amin. Allahumma amin. Baik. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang prinsip yang ke-15. Insyaallah ya, sudah ke-15. Kita rewin teh? Mundur ke belakang. 1 sampai 14 ya. Boleh lihat buku tapi tidak boleh ya. Kita sebisa ingatnya aja, anak pengen tahu nih murojaah. Ingin tahu. Sama-sama ada juga murojaah. Bisa jadi ada juga lupa ya. Tapi kita sama-sama murojaah. Kalau salah kita sama-sama betul. Intinya, seseorang itu akan mendapatkan keutamaan atau mendapatkan ilmu sekadar dengan bagaimana dia memuliakan ilmu tersebut. Makanya muallif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyusun beberapa prinsip-prinsip atau tips atau langkah yang berjumlah 20 di kitab ini ya, 20 tips, 20 prinsip agar kita bisa memuliakan ilmu.
Yang harapannya ketika kita memuliakan ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu dengan lebih maksimal. Begitu, ya. Yang pertama adalah ma'akidnya. Ada yang tahu? Siapa? Membersihkan wadah ilmu. Ahsan, barakallahu fiik, ya. Kiat yang pertama untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, ilmu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Karena ilmu itu memang bisa kita ambil dari mana saja. Tapi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi, yang bermanfaat itu hanya ketika dia membersihkan wadah ilmunya. Apa itu wadah ilmu? Yaitu hati. Membersihkan dari apa? Dari kotoran syahwat dan subhat. Subhat itu penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam hati berupa keyakinan-keyakinan yang salah. Misalkan dia menganggap sesuatu itu benar padahal itu adalah perkara yang keliru. Dia menganggap itu sebagai ibadah padahal itu bukan ibadah. Itu karena syubhat. Dia menganggap bahwasanya Allah itu begini 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 padahal yang nyatanya adalah sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi dia tolak apa yang ada dalam dalil untuk membenarkan apa yang ada dalam akalnya. Ini dia termakan syubhat. Syubhat itu berbahaya. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu yang maksimal, kita bersihkan hati kita, bersihkan wadah ilmu kita dari kotoran-kotoran syubhat. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan menuntut ilmu. Ya, itu cara membersihkan wadah dari kotoran syubhat. Menuntut ilmu. Ilmunya tentunya yang bersandar kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga pemahaman para salafus saleh yang berpegang teguh, kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penyakit yang berikutnya yang harus dibersihkan dari wadah ilmu adalah syahwat. Syahwat ini akan membuat seseorang bisa mendapatkan ilmu dengan kadar yang sedikit. Syahwat bisa menjadikan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan sesuatu yang syariat itu tidak membolehkannya, akan tetapi syahwatnya mendorongnya sehingga dia melanggar ketentuan syariat tersebut. Dan obatnya syahwat adalah dengan apa? Kemarin Anda juga meroja lagi nih. Kenapa? Abu Fadil, Abu Al-Fadil? Dengan iman, ya, dan sabar. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan syahwat, syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat, adalah kita harus sabar dan juga dengan iman yang kuat. Dan di antara cara agar kita bisa sabar adalah kita tahu apa bahaya dari terjatuh ke dalam syahwat. Apabila begini melakukan misalkan perkara yang disukai syahwat, contoh ya, melihat lawan jenis, bagaimana akibatnya akan didapatkan seseorang yang melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Kita ingat itu maka kita akan sedikit tercover ya, terbatasi dari melakukannya. Kemudian kita pun mengingat apa keutamaannya. Keutamaan menjaga pandangan, keutamaan menahan hawa nafsu. Itu kita akan mendapatkan banyak motivasi untuk melawan syahwat yang menggebu, yang hanya menjerumuskan kita kepada kerugian. Baik. Yang kedua, makkid yang berikutnya, merojah aja nih Maya. Soalnya anak merojah makkid ini belum selesai, jadi sedikit aja. Makkid yang keduanya adalah apa? Masih ingat? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam mencari ilmu kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Di sini pun disampaikan tentang beberapa kiat agar seseorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama dengan mengetahui tujuan dia menuntut ilmu. Di antaranya adalah pertama mengangkat kebodohan dari dirinya. Betul? Itu ya? Mengangkat kebodohan dari dirinya. Tujuan kita menuntut ilmu adalah pertama mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain.
mengangkat kebodohan dari orang lain, dari keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin masih berkutat dengan perkara-perkara yang tidak tidak sesuai dengan syar'i, maka kita angkat dia dari kebodohannya untuk menuju kepada cahaya ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menghidupkan ilmu. Tujuan agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu adalah kita niatkan untuk menghidupkan ilmu. Karena ilmu itu hidup dengan adanya orang yang menuntutnya, kemudian mengajarkannya kembali kepada yang lain. Itu akan terus turun-temurun dari satu generasi kepada generasi sehingga ilmu itu hidup. Jika ilmu tidak dipelajari, tidak ada orang yang mau belajar ilmu, maka bisa jadi ilmu itu akan hilang. Karena orang yang memiliki ilmu sebelumnya itu akan habis waktunya, umurnya akan habis. Ya, dia akan meninggal jika ilmunya tidak diberikan kepada penerusnya, maka ilmu tersebut akan hilang. Dan yang keempat adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini 4 poin yang bisa menjadi motivasi kita agar ikhlas menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makid yang ketiga adalah apa? Membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Ya. Membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Ada satu hadis yang disampaikan dalam makid yang ketiga ini, yaitu ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jadi kita harus membulatkan tekad. Karena di sini ada anjuran dari Rasulullah SAW adalah ihris ala ma yanfa'uk. Ilmu adalah perkara yang sangat penting bagi kita, bahkan lebih penting daripada makan dan minum. Sebab makan dan minum sehari paling 3 kali, ya, 2 kali, ada yang 4 kali, ada nggak ada, rata-rata 3 ya, 3 kali, pagi, siang, sore biasanya. 3 kali saja. Makan minum itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi kalau ilmu, setiap detik kita butuh ilmu. Kita berjalan ada ilmunya. Kita duduk ada ilmunya. Kita bertemu dengan orang tua ada ilmunya. Kita belajar bermajelis ilmu ada ilmunya. Itu ilmu merupakan perkara yang paling dibutuhkan bahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Ya, makanya kita harus bersemangat lagi, lebih bersemangat untuk menuntut ilmu daripada semangat kita mencari rezeki. Ya. Atau bekerja untuk menafkahi diri dan keluarga. Itu semangat harus. Tapi untuk menuntut ilmu kita harus lebih semangat lagi. Tapi sekarang bagaimana? Ayo ke majelis ilmu, aduh masih ada kerjaan, belum libur. Ya. Padahal kan yang lebih butuh apa? Ilmu atau gaji gitu ya? Ilmu. Maka setidaknya walaupun kita sibuk seharian ada waktu kerja misalnya 10 atau 8 jam, kita luangkan setengah atau 1 jam untuk menuntut ilmu, itu sudah bisa menutupi ya kebodohan kita sehingga kita bisa tahu berbagai hal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat apa? Lihat buku ya, nggak apa-apa, lihat aja sob. Mengarahkan tekad kepada Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Kalau lihat atau apa? Apa sedikit? Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Mengarahkan tekad tersebut. Setelah kita membulatkan tekad, kita arahkan kemana nih tekad kita ini? Kita arahkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus diprioritaskan. Kita memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Petunjuk bagi seluruh makhluk. Petunjuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Dan bagaimana penerapannya? Ada penjelasannya dalam As-Sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Sunnah menjelaskan tata caranya. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan.
Ya, sunnah menyampaikan tentang bagaimana tata cara puasa. Puasa dari kapan sampai kapan, apa saja pembatalnya, apa saja sunnah-sunnahnya diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sunnah. Maka kita prioritaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Yang keduanya itu, yang Al-Quran dan sunnah itu minimal menjadikan kita bisa menjadi orang yang paham tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tujuan kita hidup di dunia ini, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya udah paham insyaallah ya, akan diterang. Yang keenam, keenam ya. Yang kelima apa? Enggak. Jawab lagi. Atau ada yang lain? Silakan. Yang kelima. Ada empat nih. Masya Allah. Ya, menempuh jalan yang benar untuk meraih ilmu. Bagaimana cara jalan yang benar untuk meraih ilmu? Di sini disampaikan dalam apa namanya? Syair, "Wa ma hawal qaya fi alfis sanah." Tidaklah seseorang itu dapat mengumpulkan seluruh urusannya atau seluruh keinginannya dalam 1.000 tahun. Jadi kalaupun kita punya usia 1.000 tahun, tidak akan terkumpul apa yang kita butuhkan semuanya. Syahsun fahud min kulli fanin ahsanah. Maka ambillah dari setiap hal yang kita butuhkan, yang kita inginkan berupa ilmu itu, yang paling baik diantaranya, yang paling penting diantaranya. Jadi kita pilih beberapa cabang yang kita anggap paling penting untuk kita, untuk paling baik untuk kita. Setelah kita tahu cabang-cabang apa saja yang akan diambil, maka bihib di matnin jami'in, dengan cara menghafal matan yang ringkas. Jadi kita sudah tahu ilmunya, ilmu apa saja cabangnya, kita hafalkan matannya. Saya mau hafal akidah, misalnya. Akidah ada matan-matan ringkas. Ambil matan tersebut, hafalkan. Apa matan akidah yang ringkas? Ada banyak ya. Salah satu usul, Qawaidul Arba, apalagi? Ada juga kitab dari itu Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu bagus kitab. Dia ringkas tapi mencakup seluruhnya, keimanan kepada Allah. Dari mulai iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir itu ada matanya, berapa halaman sedikit. Itu lengkap dijelaskan. Itu seperti itu, hafalkan dengan matannya dulu. Karena dengan matan kita jadi hafal basicnya. Apa poin-poin pentingnya? Setelah kita menghafalkan matan, matannya dari mana kita mengambilnya? Ya khuduhu ala mufidin nasi. Yang kita ambil dari orang yang mufid. Mufid itu yang bisa memberikan faidah, yang ahlul ilmi dan nasih, dan juga dia jujur dan ikhlas untuk memberikan arahan atau nasihat kepada kita. Itu cara belajar yang benar, menghafal matan yang ringkas dari ulama atau orang-orang. Nah, kita abaikan yang lainnya. Jangan pernah kita lupakan cabang-cabang ilmu lainnya. Kita memiliki fokus ilmu-ilmu khusus, misalkan ilmu yang akan membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan lupakan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Tentang apa namanya? Ilmu misalkan fikih, bahasa Arab, itu pun jangan dihilangkan, jangan diabaikan. Tajwid, ya, tahsin. Tahsin penting, penting. Ini pun jangan diabaikan. Namun bagaimana cara memilihnya? Karena banyak sekali cabang-cabang ilmu itu. Maka di sini disampaikan taqdimul ahammi fal muhimmi. Maka dahulukan yang paling penting, kemudian lanjut kepada perkara yang penting berikutnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh, bersegera dalam menuntut ilmu. Ya, bersegera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan masa muda sebelum masa tua. Sampaikan dalam nakid ini bahwasanya
mengukir, belajar pada waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Susah ngajarkan budak mahnya, susah. Tapi kalau sudah bisa anak tersebut, dia hafalannya atau ilmunya akan kekal, bukan kekal, lebih tahan lama ya. Karena seperti memahat di atas batu. Kita lihat batu ya, kita pahat di situ. Tahun demi tahun itu pahatannya masih tetap ada. Ini kalau mengajarkan anak kecil seperti itu perumpamaan. Tapi kalau mengajarkan orang dewasa seperti mengukir di atas air, gampang ajarkan nama. Besok lupa lagi atau barho, bubar poho. Seperti itu ya. Ini adalah dua hal yang perlu diperhatikan. Mengajar ketika atau belajar ketika kecil itu adalah perkara yang paling dianjurkan. Mari kita sama-sama didik anak-anak kita, bagi yang punya anak ya, atau bagi yang punya adik, didik adik-adik kita mumpung mereka masih muda. Atau mungkin kita masih muda, ya kita belajar lebih giat lagi mumpung masih masih muda. Saya sudah tua, jangan putus asa ya. Tetap harus semangat. Karena di akhir makin ini disampaikan juga bahwasanya para sahabat pun ada yang ketika belajar dia mulai di usia 40 tahun. Ya, ada yang belajar lebih dari 40 tahun. Tetapi karena semangatnya mereka menjadi ahlul ilmi di bidangnya. Kita pun tidak akan menutup kemungkinan. Jika Allah sudah berkehendak, kita memiliki keinginan yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Yang berikutnya, yang ke-8, ya, melazimkan ketenangan dalam menuntut ilmu. Jangan ngarau kusiku, yang langsung mampu. Akhirnya terburu-buru dan lagi biar gampang kan. Susah ya. Pokoknya mah jangan terburu-buru, tenang saja. Tapi jangan terlalu tenang juga. Tetap dia proses jalankan, tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Di sini sampaikan luju muta'ani fi talabihi. Tetap tenang dalam menuntut ilmu dan meninggalkan ketergesa-gesaan. Karena ilmu itu diturunkan tidak bisa langsung sekaligus. Bagaimana di sini disampaikan, Al-Quran pun diturunkan secara berangsur. Al-Quran, ilmu yang Allah katakan adalah ilmu yang dimudahkan. Ya. Wayasarna Al-Quran, dan kami mudahkan Al-Quran itu. Allah yang menyebutkan sendiri. Bahwasanya Allah memudahkan Al-Quran itu. Apalagi jika ilmu selain Al-Quran yang tidak ada jaminan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat atau untuk dipelajari. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang nanya murid bahasa Arab ya. Kenapa anak belajar sorok hese hafal tapi Al-Quran cepat hafal? Ini dalilnya. Al-Quran mah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sorok itu apa? Ada yang tahu sorok? Sudah tahu? Belum? Salah satu ilmu alat ya dalam bahasa Arab. Itu hafalannya harus kuat itu belajar sorok. Tapi banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar sudah tua tapi alhamdulillah lancar. Allah taala mudahkan. Baik, yang ke-9. Sabar dalam ilmu, baik itu menanggungnya maupun menunaikannya. Tahammulan wa adaan, mengamalkannya maksudnya. Jadi kita itu harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang menanggung beban atau beratnya proses menuntut ilmu itu kita harus sabar. Dan setelah kita sudah memahami ilmu, maka kita pun harus sabar dalam mengamalkan ilmu. Sebab tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Banyak ya. Di antara kaum yang paling sesat ya adalah kaum Nasrani, Yahudi, ya, Yahudi. Mereka berilmu. Mereka tahu tentang nubuah, ciri-ciri kenabian yang akan hadir di akhir zaman. Setelah hadir, setelah muncul diutus Nabi Muhammad SAW, mereka menolaknya karena hasad. Mereka menyangka bahwasanya yang akan Allah utus itu dari kalangan mereka, ternyata dari kalangan Arab.
sehingga mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Jika ada orang yang seperti itu, maka tasyabuh kepada kaum Yahudi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang Allah berikan taufik agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, ini habis buat murojaah aja ya, nggak apa-apa ya. Yang ke-10 adalah berpegang teguh dengan adab-adab ilmu atau melazimkan adab dalam menuntut ilmu. Di sini disampaikan adab dalam menuntut ilmu itu ada empat perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adabun nafsi, adab kepada diri sendiri. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu itu harus bagaimana? Kita harus tahu adab-adabnya. Walaupun di makkid ini belum dijelaskan secara rinci apa saja adab-adabnya. Nanti akan dijelaskan di makkid yang akhir-akhir ya. Dari 16 ke atas ada adab-adabnya. Ini sabar. Minimal tahu dulu. Adabnya adalah adab diri sendiri. Yang kedua adab darsi, adab terhadap pelajaran. Bagaimana kita belajar ilmu tersebut. Yang ketiga adab ma'as syaikh, adab bersama guru. Ini pun penting. Guru itu adalah bagaimana di makkid yang ke berapa kemarin teh? Guru itu bapaknya ruh, ya, maksudnya teh bapaknya ruh kita. Kita mendapatkan ilmu dari dirinya, dari guru kita. Maka itu adalah jasa yang besar bagi guru tersebut. Maka kita harus beradab kepada guru. Tidak boleh kita mengabaikan atau menganggap tidak ada manfaat daripada guru kita. Nanti dijelaskan juga bagaimana adab kepada guru tersebut. Dan yang terakhir adalah adab ma'al qarin, adab bersama teman dekat atau teman sesama penuntut ilmu. Baik, yang ke-10. Yang ke-11. Menjaga ilmu dari perkara yang merusaknya. Di antaranya dengan menjaga perkara yang bisa merusak muru'ah. Bagus ya, seperti yang tadi disampaikan Abu Ghazal, apa? Abu Ghazal ya, Abu Ghazal. Menjaga ilmu dari perkara yang merusak. Di antaranya adalah kita menjaga muru'ah kita. Muru'ah itu adalah perkara yang apabila kita kita lakukan. Jadi orang yang tidak menjaga muru'ah itu apabila melakukan sesuatu, maka dia dianggap tidak etis lah gitu ya. Tidak memiliki citra yang baik begitu ya muru'ah itu. Walaupun bukan dosa, walaupun bukan maksiat, tapi ketika dilakukan itu bisa menurunkan wibawanya, bisa menurunkan derajatnya. Ini kita harus menjaga muru'ah kita agar ilmu pun terjaga. Seseorang yang tidak menjaga muru'ah, ilmu pun akan hilang dari dirinya. Yang ke-12, memilih sahabat yang soleh. Sahabat ini sangat penting sekali ya. Dan mudah-mudahan semua yang kumpul di sini ini sahabat sejati ya, insyaallah. Sahabat sejati, sahabat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kita sama-sama jaga persahabatan ini, dan jika ada teman kita yang beberapa hari tidak hadir, coba di japri ya. Suka ada yang gitu kan? Yang tidak hadir tiba-tiba nggak ada gitu. Ada ya? Tanyain, alhamdulillah, bagus. Ya, ini pentingnya kita memilih sahabat yang soleh. Karena sahabat yang soleh itu akan membantunya untuk meraih ilmu dan juga bisa memberikan semangat kepada temannya agar sama-sama meraih ilmu. Jadi kalau sendiri menuntut ilmu itu terasa berat. Tapi kalau ada teman di samping kita, itu akan membuat kita lebih semangat karena kita memiliki teman-teman seperjuangan. Jika temannya soleh, itu mendukung. Jika temannya salah, akan menjerumuskan. Jadi pilihlah temannya soleh. Berikutnya yang ke-13. Ya, mengerahkan kesungguhan untuk menghafal ilmu, memudzakarah ilmu, dan bertanya tentang perkara yang belum dipahami.
Ini 3 hal yang disebutkan. Hafal, mudzakarah, dan bertanya. Menghafal berarti kita hafalkan apa yang sudah kita pelajari. Mudzakarah, kita ulang lagi pelajaran yang sudah didapat bersama dengan teman. Temannya banyak. Yuk kita urang mudzakarah. Ya. Naon mudzakarah teh? Kan udah jelasin dulu. Kita ulang-ulang lagi pelajaran. Jadi kalau sudah diulang-ulang, insya Allah akan lebih kuat, lebih nempel. Dan yang ketiga adalah bertanya tentang perkara yang belum kita pahami. Tanya kepada guru kita atau orang yang kita anggap bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita. Dan manfaat pertanyaan ini bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi bermanfaat juga untuk guru yang memberikan jawaban dan juga untuk teman-teman yang ikut bermajelis dengannya. Bahkan jika dijadikan buku kumpulan soal-soal, itu akan menjadi patokan bagi orang-orang yang ingin mempelajari tentang perkara-perkara. Di antaranya kitab Majmu' Fatawa, ya, dan yang lain-lainnya itu menjadi perkara yang banyak dibaca oleh umat. Nah, ini dari mana? Asalnya dari orang yang bertanya kepada syekh, kepada guru. Sehingga dari pertanyaan itu memberikan manfaat juga kepada banyak orang. Penting juga bertanya ya. Yang ke berapa? 14 yang terakhir kemarin ya. Yaitu apa? Menghormati ahlul ilmi dan memuliakannya. Ini yang ke-14. Cukup ya. Sekarang lanjut ke yang 15. Sedikit lagi nggak apa-apa ya, sedikit aja. Gambaran saja. Baik. Al-ma'kidul khamisa asyara. Ma'kid yang ke-15. Raddu muskilihi ila ahlihi. Raddu mengembalikan. Muskilihi, perkara-perkara yang muskilah, yang pelik, yang sulit untuk dipahami, atau ada beberapa hal pendapat yang berbeda, ya, itu muskil. Ila ahlihi, kepada ahlinya. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala. Anda langsung ke syarahnya aja ya. Pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Dzakara al-musannifu wafaqahullahu ba'kinan akharan. Musannif, penulis, masih orang yang sama, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ma'kid yang lain di antara ma'kid-ma'kid dalam pengagungan ilmu, yaitu raddu muskilihi, mengembalikan perkara-perkara yang muskilah, yang pelik, permasalahan yang pelik, muskilil ilmi, yaitu perkara-perkara pelik dalam ilmu maksudnya ya, ila ahlihi, kepada ahlinya, yaitu al-arifina bihi, orang yang mengetahui tentang perkara pelik tersebut. Jadi kalau disebutkan ahlihi berarti macam-macam, tergantung permasalahannya. Permasalahan tentang muamalah kepada ahli muamalah. Permasalahan tentang fikih ibadah kepada ahli fikih ibadah. Muskilahnya tentang misalkan tafsir kepada ahli tafsir. Karena setiap syekh itu memiliki fokus garapannya masing-masing. Karena memang anjuran seperti itu. Kita memiliki mengetahui beberapa pan ilmu ya. Tapi ada satu atau dua yang dia menjadi fokus di dalamnya, yang kira-kira sesuai dengan kemampuan dia dan juga sesuai dengan ketertarikan dia, dan mana yang lebih penting menurut dia. Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awilu ada. Maka orang yang mengagungkan ilmu itu akan mengarahkan muskilah atau perkara-perkara yang pelik tersebut kepada siapa? Ala arbabihil akbar, atau ala arbabihil akabir, kepada ahli-ahli yang terkemuka, fi halli muskilatihi, tentang jawaban dari persoalan yang peliknya tersebut. Wa asyara ila haula'i an akabir, dan isyarat atau petunjuk yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus mengarahkan atau mengembalikan perkara yang pelik yang ada pada dirinya kepada orang-orang yang ahli adalah dengan perkataan beliau, yu'awwilu ala dahakinati wal jahabidati
min ahli. Itu mengembalikan atau mengarahkan kepada dahakinatih. Asing ini bahasa ini buat anak ya. Dahakinatihi wal jahabidati. Ini pun sama. Min ahlihi, dari ahlinya. Sampaikan dalam sarahnya, wadahakinatu adalah jam'u dihqonin, jama dari dihqon. Apa itu dihqon? Qawiyut tasarrufi fi hiddatin. Kuatnya pengelolaan, penguasaan dalam kedalaman ilmu tersebut. Jadi dihqon itu adalah orang yang kuat dalam penguasaan suatu ilmu secara mendalam, gitu ya. Intinya dia menguasai ilmu tersebut secara mendalam, bukan hanya luarnya saja, bukan hanya sepintas, tapi mendalam, dakik, ya, sampai detail dia tahu. Ini adalah orang yang kita akan jadikan sebagai tempat kita menyampaikan muskilah kita dan mencari solusi dari perkara yang pelik tersebut. Wadaluhu musallasatun, dan dalnya itu bisa dengan 3 cara, 3 harokat ya. Bisa dihkon, bisa duhkon, bisa dahkon. Jadi bisa kasroh dalnya, bisa dhammah dalnya, bisa fathah. Maknanya sama ya. Qawi tasarrufi fi hiddati. Kemudian perkataan muallif wal jahabidati adalah jam'u jihbidin, jamak dari jihbid dengan mengkasrohkan jim ya, dan juga memfathahkan aidon sama saja. Jadi mau jahbidin atau jihbidin sama saja. Apa artinya? Artinya adalah an-nuqadul khabir bi bawatinil umur. Jadi seorang yang penganalisa, seorang yang menilai, pengkritik yang besar, yang mengetahui seluk-beluk perkara tersebut. Jadi 2 orang ya yang jadi tempat kita untuk mengembalikan perkara muskilah itu adalah yang pertama yang kuat penguasaan ilmunya dengan mendalam, yang kedua adalah dia memiliki kemampuan untuk menganalisa perkara-perkara yang detail sampai seluk-beluknya seperti itu. Nah, kalau kita tanyakan kepada orang yang baru mendalami, misalkan bisa jadi keliru atau bisa jadi kurang mendalam apa yang beliau jawab seperti itu ya. Jadi kalau orang yang seperti ini, insya Allah permasalahannya akan lebih mudah untuk dijawab. Fal muskilatu minal ilmi, maka muskilah, perkara-perkara yang pelik dari ilmu, tu'radu 'alal mausufina bihadhil awsafi min quwwati tasarrufi fil ilmi wal khibratil kamilati bihi. Muskilah dalam ilmu itu diserahkan, kita serahkan kepada orang-orang yang disifati dengan 2 sifat tadi. Ya. Mau menyebutnya ya, dahakinatih dan juga jahabidatin ya. Kita serahkan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki pengalaman yang sempurna di dalam urusan yang kita masih anggap pelik tersebut. Nah, dan ini teh sudah ya, segitu hal baca. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya dengan mengembalikan perkara yang pelik kepada ahlinya bagian 2, insyaallah Senin depan ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya. Kita cukupkan dan tutup. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, termasuk murojaah singkat yang kita lakukan, itu menjadikan kita lebih paham lagi tentang tips-tips yang sudah disampaikan oleh mu'alif Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang cara mengagungkan ilmu. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahaminya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Dan dari hal tersebut kita diberikan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.